Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi shalom, damai sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perkenalkan, nama saya Alex Yuniarto. Saya kebenaran seorang pewarta dan pengajar dari BPK PKKAJ yang diutus oleh Persekutuan Doa Karismatik Katolik dari Paroki Santo Antonius Padua Bidara Cina. Terima kasih untuk dukungan dari PD kami yang begitu luar biasa mensupport saya. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan tadi khotbah dari Romo, renungan Romo begitu luar biasa. Roh Kudus itu punya power, punya kuasa yang luar biasa. Dan saat ini saya mau sedikit sharing bagaimana Roh Kudus itu bisa merubah seorang Alex, seorang Alex Yuniarto dari manusia lamanya menjadi manusia yang baru. Tadi dibilang katanya suka clubbing, pergi clubbing. Nah, itu sebenarnya masa lalu saya, Bapak Ibu. Alex Yuniarto yang di depan Bapak Ibu yang lihat ini dulunya adalah seorang pemakai. Saya nggak malu cerita bahwa dulunya saya seorang pemakai, dulunya saya seorang peminum. Saya suka banget minum minuman keras, Bapak Ibu. Tahu minuman keras ya, Bapak Ibu ya? Es batu, bukan Bapak Ibu ya. Minuman keras itu Bapak Ibu tahu lah, itu minuman beralkohol, Bapak Ibu. Pertanyaannya kenapa Alex melakukan itu? Saya melakukan itu karena saya marah sama Tuhan. Saya dilahirkan dari keluarga pas-pasan, boleh dibilang keluarga miskin. Kenapa? Setiap kali waktu saya SD, saya kecil, dari kelas 1 SD, kelas 2, sampai saya masuk SMP gitu ya. Saya ingat banget, waktu saya kelas 2 SD, teman-teman saya bilang, "Hore, gue naik kelas, semua pada happy naik kelas." Seorang Alex hanya menangis di pojokan kelas. Kenapa, Bapak Ibu? Semua tahu mereka naik kelas, saya nggak tahu. Karena apa? Orang tua saya, papa saya belum bayar uang sekolah saya. Dan kejadian ini berlangsung terus-menerus sampai saya SMA. Kebenaran puji nama Tuhan, saya bisa masuk SMA Kanisius Jakarta pada waktu itu. Saya waktu kelas 2 SMA, untuk kesekian kalinya, saya nggak bisa terima rapot, Bapak Ibu. Karena rapot saya ditahan, karena papa saya belum bayar uang sekolah. Saya ingat Romo, kepala sekolah, panggil saya pikir saya dimarahin. Tetapi justru yang luar biasa adalah ketika Romo membuka dompetnya, dan dia memberikan uang Rp150.000 kepada saya untuk bayar uang sekolah saya. Uang sekolah saya Rp25.000, Bapak Ibu, 1 bulan. 6 bulan belum dibayar. Itu pun papa saya nggak kuat bayar. Setiap kali kalau berangkat naik bus, saya cuma punya uang Rp200, 100 untuk berangkat pulang dan pulang juga Rp100. Begitulah keadaan saya pada waktu itu. Dan puncak kemarahan seorang Alex adalah ketika orang tua saya, papa dan mama saya memutuskan untuk berpisah, Bapak Ibu. Mereka berpisah. Dan itu membuat saya tambah marah lagi kepada Tuhan. Ketika akhirnya saya bisa masuk kuliah di Atmajaya, justru ada yang biayain, Bapak Ibu ya. Saya masuk kuliah di Atmajaya itu cinta Tuhan luar biasa. Ada orang kasih beasiswa saya. Saya dibiayain gitu masuk Atmajaya. Itu cinta Tuhan, tapi saya tidak merasakan itu. Yang menjadi fokus, kenapa saya miskin? Kenapa papa mama saya pisah? Dan waktu saya kuliah di Atmajaya, ini semakin menjadi, waktu SMA saya sudah mulai ngerokok. Ya. Waktu di Atmajaya, di dompet saya itu, Bapak Ibu, ada biasanya ada 2-3 butir ekstasi atau 2 linting ganja, 3 linting ganja, itu pasti ada di dompet saya. Dan Bapak Ibu tahu di Atmajaya itu ada kapel lantai 13. Dan di lorong sakristi itu tempat saya ngisap ganja, Bapak Ibu. Begitu bejatnya seorang Alex ngisap ganja di samping rumah Tuhan. Karena saya berpikir tipis bau dupa sama bau ganja gitu, Bapak Ibu. Ya tipis kan bau dupa, nyanyi gitu sama bau ganja. Dan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Minum-minuman keras itu udah menjadi makanan saya sehari-hari gitu ya. Di kos-kosan teman saya aduk vodka, buah vita, bir, Coca-Cola, itu luar biasa banget maboknya gitu. Saya pernah sampai pengen mabok tapi nggak punya duit. Ini setan udah masuk kepala saya, Bapak Ibu. Ada alkohol 70%,
yang di kos-kosan teman saya itu dibuat ngaduk karena nggak mampu beli vodkanya. Lever saya nggak pecah, Bapak Ibu, puji Tuhan. Itu kebejatan saya. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya juga nggak malu. Saya pergi ke dukun, Bapak Ibu. Ya, dosa saya pas banget ya. Saya pemakai, saya peminum gitu ya. Terus saya juga pergi ke dukun, Bapak Ibu. Kenapa? Setiap kali saya suka sama cewek ya, Fik ya. Suka sama cewek gitu jawabannya, lu terlalu baik buat gua gitu kan. Ditembak lagi, kita temenan dulu. Ini yang paling nyakitin. Ditembak lagi jawabannya, lu jadi koko gua aja deh. Selalu begitu Bapak Ibu. Jadi saya juga bingung. Kenapa saya kalau suka sama cewek ditolak? Dan itu saya pergi ke dukun. Kenapa saya pergi ke dukun? Saya supaya orang itu wow lihat saya. Dan saya dikasih batu cincin 2 biji sama hu. Kalau hu tuh kertas kuning ya, tulisin merah-merah gitu, tempel di jidat kayak vampir gitu ya Bapak Ibu ya. Itu cerita saya. Di dompet itu ada jimat-jimat itu. Larangannya adalah nggak boleh dibawa ke WC. Kalau dibawa ke WC, kekuatannya hilang katanya. Singkat kata Bapak Ibu, hancur hidup saya. Orang-orang IP, cita-cita IP 4 gitu ya, IP 3,5. IP saya kira-kira 1, Nasakom tidak. IP saya Rotring Bapak Ibu, atau Rotring ya, 0, sekian. Kebayang ya IP 0,9, 0, isinya DE semua. Jadi kuliah saya pun hancur Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah kapan seorang Alex Yuniarto ini diubah oleh Roh Kudus, Roh Penolong itu. Ketika saya lihat di depan Pastoran Atmajaya ada retret hidup baru di dalam roh, ada poster besar banget SADR, dan saya ikut retret itu. Yang pasti adalah Roh Kudus yang menuntun saya melalui tujuan apa? Gue ikut retret supaya dapat cewek. Singkat kata, saya ikut retret itu. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya pertama kali mendengar sandalawa. Bahasa roh, pertama kali saya mendengarkan itu ada laba. Saya dulu di Kanisius gitu ya. Kalau ada bahasa roh begitu saya aneh. Ada laba-laba kenapa nggak ada rugi-rugi? Nah, kisahnya ketika retret itu yang memimpin adalah Romo Rekenbach SSCC dan Kasinta pada waktu itu. Waktu Kasinta memberikan sesi keempat, saya ingat banget Kasinta memberikan sesi mengenai karunia menerima karunia Allah pertobatan Bapak Ibu ya. Di tengah-tengah sesi tiba-tiba Romo merebut mic-nya Kasinta, dan dia bilang, ada satu anak pria di tempat ini, anak cowok yang di dompetnya ada jimat, itu dosa, nanti malam ketemu saya. Saya kaget Bapak Ibu, kan orang itu saya. Saya nggak kenal Romo itu, dan saya percaya itu Roh Kudus. Itu saya percaya itu sabda pengetahuan yang keluar dari Romo Rekenbach. Dan akhirnya malam itu juga saya ketemu Romo itu. Dan ketika saya ketemu Romo itu, hebat banget Romo itu bisa tahu nama saya Alex Yuniarto. Sini kamu masuk. Saya kaget. Kok sakti banget ini Romo tahu nama saya. Ternyata dia lihat name tag saya Bapak Ibu ya. Dia name tag saya, dia lihat gitu ya. Nah, singkat kata gini Bapak Ibu ya. Ketika Romo memandang saya melihat itu bukan dia lagi. Dan apalagi ketika dia menumpangkan tangannya di dahi saya, dan dia bilang begini, Alex anakku, ini kata-kata yang saya nggak pernah lupa Bapak Ibu. Alex anakku, aku sungguh mengasihi engkau lebih daripada apapun di dunia ini, karena engkau adalah anak kesayanganku, dan kau sungguh berharga di hadapanku. Saya seperti anak yang hilang, yang makan ampas babi Bapak Ibu. Tapi Tuhan angkat saya kembali. Seumur hidup saya, orang tua saya aja pisah. Ya, orang tua saya baru-baru ngomong I love you. Tetapi Romo bilang, Tuhan Yesus sendiri bilang sama saya, Alex, I love you. Aku mencintai engkau. Dan setelah itu, saya kembali ke kamar dan saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Dan ketika saya pulang ke rumah, saya bisa ketemu Mama, I love you. Aku minta maaf. Dan aku ketemu Papa, I love you. Aku minta maaf. Saya nggak dapat karunia apa-apa, yang saya dapatkan adalah cinta Tuhan yang luar biasa, damai. Dan saat itu juga, saya memutuskan untuk kembali kepada Tuhan. Satu orang Tuhan selamatkan. Satu keluarga Tuhan pulihkan. Dan ketika saya pulang ke retret, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau boleh Tuhan, keluargaku kau pulihkan. 7 tahun saya bergumul karena orang tua saya pisah. Dan puji nama Tuhan, orang tua saya memutuskan untuk rujuk kembali. Satu orang Tuhan selamatkan.
satu keluarga Tuhan pulihkan. Dan karena cinta Tuhan yang mengubah hidup saya melalui Roh Kudus-Nya. Dan saat ini juga saya mau kembalikan cinta itu untuk selalu saya mau melayani Tuhan. Bonus Tuhan luar biasa setelah itu, ketika saya juga bisa lulus dari Atma Jaya walaupun pas-pasan. Saya diberi berkat kuliah bisa dapat sampai S2 dengan biaya gratis pada waktu itu. Dan akhirnya Tuhan berikan bonus. Akhirnya walaupun saya lama menikah, saya menikah tahun 2009. Dan ketiga anak saya lahir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kesaksian saat saya ini adalah bukan pertobatan saya. Kesaksian ini adalah di mana Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, melalui cintanya, mengubah seorang Alex Yuniarto dari manusia lama yang bejat, Bapak Ibu, menjadi manusia baru yang Tuhan inginkan. Itu sedikit kesaksian saya, Bapak Ibu. Semoga berkenan, Tuhan memberkati kita semua. Dan sebentar kita akan berdoa, mohon Roh Kudus untuk mengabulkan doa-doa kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.